Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang perlu saya jawab dengan sederhana. Ya, pertanyaannya sebenarnya sekali lagi bukan pertanyaan yang sederhana, tetapi saya perlu menyederhanakan jawabannya supaya para jamaah mudah memahaminya. Saya seringkali diminta untuk menyampaikan materi-materi yang berat. Misalnya bagaimana kita menyikapi ujian kehidupan. Itu kita kaitkan dengan persoalan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial pendidikan, yang lain-lain. Juga maunya dibahas semua. Tapi saya kira kalau kita harus rinci berbicara tentang itu, referensinya perlu banyak, yang pertama. Yang kedua, kita harus cukup jeli melihat persoalan ini dan kemudian menjelaskannya dengan hati-hati. Nah, untuk bisa menyederhanakan persoalan, saya mencoba pagi ini untuk memahami persoalan itu dengan secara sederhana. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya persoalan apapun itu menjadi sederhana atau tidak itu bergantung pada cara kita memandang. Kalau kita memandangnya dengan cara pandang yang tidak sederhana, ya persoalannya jadi tidak sederhana. Kalau cara pandang kita sederhana, ya jadinya semua sederhana. Bahkan seringkali saya bicara dengan teman-teman saya di kampus itu tentang persoalan politik kontemporer. Mereka berpikir dengan sangat rumit. Saya katakan, ya masalahnya sederhana saja kok. Bahwa ada kepentingan-kepentingan dari berbagai kelompok yang kemudian direpresentasikan oleh kelompok itu dengan berbagai macam cara. Nah, kebetulan berbagai macam cara itu oleh kelompok lain dianggap tidak wajar, tidak seharusnya. Tapi mereka berkuasa, ya mereka tidak peduli apakah orang lain menganggap wajar atau tidak. Yang penting kepentingan mereka betul-betul bisa dicapai, bisa diperoleh. Apapun yang mereka inginkan bisa dicapai dengan cara apapun. Dan itulah sikap orang yang merasa bahwa dia tengah berkuasa dan bisa melakukan apapun dengan kuasanya. Demikian juga orang yang tengah terpuruk di dalam kekuasaan yang mendolimi. Ya, kita harus tahu bahwa pada saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berharap adanya perubahan-perubahan dari luar diri kita. Ya, kalau sebagai muslim, ya kita serahkan kepada Allah. Tapi harus ada upaya-upaya yang lebih konkret untuk bisa menyikapi keadaan ini dengan sikap legowo. Dalam bahasa orang Jawa, legowo. Legowo itu ya dalam bahasa sederhana tidak merasa bahwa apa yang kita alami itu sesuatu yang luar biasa. Biasa aja. Ya, karena kita ini sedang berada di bawah, ya kita harus rela untuk mendapatkan perlakuan apapun dari orang-orang yang ada di atas. Ya, orang yang sedang di atas itu orang-orang yang seperti apa? Kalau orang yang di atas itu orang-orang yang bijak, orang-orang yang bersikap adil, orang-orang yang bisa membangun akhlakul karimah. Ya, yang di bawah itu tersejahterakan, yang di bawah tersantuni, yang di bawah terberdayakan oleh mereka yang di atas. Tapi sekali lagi ketika mereka yang ada di atas itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang rakus, ya akhirnya yang di bawah menjadi orang-orang yang tersengsarakan oleh mereka. Ya, gambarannya ya ketika kita bicara tentang Fir'aun itu. Fir'aun itu sangat berkuasa dan sangat kuat, powerful dia. Dan perlawanan yang dilakukan oleh Musa
itu di atas kertas tidak akan bisa diharapkan. Tetapi Allah menakdirkan sesuatu yang lain. Fir'aun tenggelam di laut karena takdir Allah. Dan pada saatnya kemenangan Musa itu menjadi sebuah kemenangan yang spektakuler karena min haitsu la yahtasib. Sesuatu yang dia sendiri tidak menyangka bahwa akan terjadi kemenangan yang seperti itu. Dan orang pun heran. Tapi bagi orang yang beriman tidak ada yang perlu diherankan. Karena apa? Begitu Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Ya, kita ini kan hanya menjalani proses kehidupan menurut takdir Allah. Yang penting bagaimana kita itu menjalani sunnatullah dengan sebaik-baiknya dan bagaimana kita berikhtiar dan pada saatnya. Serahkan semua kepada Allah. Karena kita hanya bisa bermohon kepada Allah dengan apapun cara kita bermohon dan mudah-mudahan permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi kita tidak bisa memaksa pada Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik menurut kita atau menurut kemauan kita. Semua kita serahkan kepada Allah karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sekedar berbagi pada para jamaah bagaimana kita menyikapi ujian kehidupan. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sifatnya itu menggurui, tapi saya ingin berbagi. Ada ayat yang cukup pendek yang saya baca berkali-kali itu, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami, Allah, akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ujian, cobaan yang disebut fitnah ini adalah sesuatu yang selalu diberikan pada kita. Kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik. Bisa saja kita pahami dengan bahasa yang sederhana. Tidak semua yang kita harapkan itu bisa terjadi, dan sesuatu yang tidak kita harapkan bahkan bisa terjadi. Jadi itulah satu ungkapan yang mudah untuk kita pahami. Roda ini terus berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, dan kita tidak pernah bisa mengendalikan. Ada kehidupan, ada kematian, ada sehat, ada sakit, ada miskin, ada kaya, ada sukses, ada gagal. Ada saatnya orang naik jabatan, ada saatnya turun jabatan. Dan ini adalah bagian dari ujian kehidupan yang perlu kita pahami sebagai takdir dari Allah yang tidak perlu kita sesali. Nah, disinilah para ulama mengatakan beruntunglah para manusia yang sukses dan berhasil melewati segala macam ujian yang sangat beragam itu dengan sikap yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang tidak mudah untuk melewati berbagai macam ujian kehidupan yang sangat beragam itu. Orang bisa gagal ketika diuji dengan kekayaan. Tetapi sebaliknya ketika diuji dengan kemiskinan malah berhasil. Sebaliknya begitu. Ada orang yang sukses ketika diuji dengan kekayaan tetapi justru gagal di ketika miskin. Ada pula yang sebaliknya, nanti kita lihat orang yang selalu gagal. Ketika kaya gagal, ketika miskin gagal. Artinya apa? Dengan kekayaan yang dia miliki dia jauh dari Allah, ketika miskin jauh dari Allah. Ketika sehat jauh dari Allah, ketika sakit jauh dari Allah. Nah, disinilah kemudian kita memahami bahwa semua bergantung pada diri kita. Bagaimana cara kita agar sukses dalam menghadapi ujian kehidupan? Kata kuncinya adalah ikhlas menerima apapun yang datang dari Allah, dan dalam bahasa yang tepat adalah ridho. Kita harus ridho menerima apapun yang datang dari Allah, dan kita harus punya kesabaran untuk meraih sesuatu dengan cara yang terbaik, karena Allah itu menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian yang tidak semuanya bisa kita perhitungkan. Nah, para jamaah dari Allah, orang kadang-kadang tidak tahu bahwa ada taufik dan ada hidayah Allah, ada pertolongan Allah yang tiba-tiba datang pada diri kita. Taufik dari Allah itu adalah karunia yang diberikan Allah pada siapapun yang dia kehendaki. Taufik itu bimbingan. Apakah dia pejabat atau rakyat jelata, laki-laki atau wanita, tua muda,
apapun sukunya, apapun bangsanya, semua berpeluang untuk mendapatkan taufik atau bimbingan dari Allah itu. Namun kita selalu dituntut untuk berusaha dan berikhtiar dalam mengejar karunia Allah yang berupa taufik itu. Salah satu bentuknya adalah dengan mengamalkan nasihat Nabi Muhammad SAW yang seringkali dibacakan oleh para khatib. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan sempit. Ya, ketika kita senang, dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah ketika kita dalam keadaan susah, Allah yang akan mendekat pada diri kita. Saya membaca di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan makna hadis itu. Maksud dari mengenali Allah di saat lapang adalah bertakwa kepada Allah serta menjalankan aturan-aturan dengan ikhlas karenanya. Siapapun yang menjalankan hal itu maka ia telah mengenal Allah, sehingga ia memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Nah, ketika ia mengalami kondisi susah, niscaya saat itulah Allah akan mengenalinya. Kedekatannya dengan Allah saat lapang sangat bermanfaat dalam kondisi susah, seperti yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ia akan disayang Allah di ketika susah, dan pada saat dia senang dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, kondisi lapang itu misalnya ketika kita sehat, kita kaya, kita punya jabatan. Sedangkan kondisi susah misalnya ketika kita sakit, kita miskin, turun jabatan dan yang semisal dengannya. Maka saat kondisi fisik kita sehat, gunakan kesempatan emas itu untuk lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Misalnya tunaikan salat berjamaah di masjid, ringan tangan dalam membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Dan bila kita itu melakukan hal itu, insya Allah kita akan dibantu Allah agar kuat dalam menghadapi ujian sakit, akan terasa ringan dalam menjalani penderitaan, akan dibantu untuk bisa bersabar dalam menanggulangi segala macam ketidaknyamanan, dan mungkin juga akan segera dikaruniakan kesembuhan dari sakit kita oleh Allah. Itulah buah dari kepatuhan kita kepada Allah saat kita dalam keadaan sehat. Insya Allah dalam keadaan sakit, Allah hadir untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Demikian juga ketika kondisi kita sedang dalam keadaan lancar rezeki kita, tunaikan zakat. Jangan lupa bersedekah. Berikan yang terbaik pada saudara-saudara kita yang dalam keadaan fakir dan miskin, kaum du'afa. Dan berikan yang terbaik, karena kita mampu untuk berikan yang terbaik. Dan kalau itu dijalankan, insya Allah ketika rezeki kita sedang seret, tetapi keimanan kita akan tetap kokoh karena dijaga Allah, insya Allah sedikit apapun rezeki, sesedikit apapun rezeki yang diberikan Allah, penuh dengan berkah, karena Allah yang akan membimbing kita untuk bisa menggunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Tidak jauh berbeda ketika kita itu menduduki kursi. Gunakan kesempatan itu untuk taat kepada Allah dengan cara yang terbaik, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah atas setiap hal yang kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita bahwa hakikat kesuksesan, hakikat kekayaan, kekuasaan, kemuliaan itu semua milik Allah. Dia yang memberikan, kita ini dititipi. Jabatan itu titipan dari Allah, kekayaan titipan Allah, sehat itu titipan dari Allah. Pada saatnya Allah bisa saja mencabut semuanya dari diri kita. Tiba-tiba jabatan kita dicabut, tiba-tiba kekayaan kita diambil, tiba-tiba kesehatan kita diambil. Kita menjadi orang yang tidak punya jabatan, kita menjadi orang miskin, kita menjadi orang yang sakit. Sehingga ketika kita menjadi orang hebat, kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
wah ini ada cucu saya, kamil. Nah, oleh karena itu jangan sampai karunia Allah berupa apapun yang diberikan oleh Allah itu justru kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Insya Allah pada saatnya semua karunia Allah itu akan bisa menjadikan diri kita semakin dekat pada Allah, karena kita selalu ingat pada Allah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan amanah dari Allah untuk kita gunakan dalam rangka taat pada Allah. Dan ketika kita dalam keadaan terpuruk, ingatlah itu bagian ujian dari Allah yang harus kita sikapi dengan ridho, karena apapun yang terjadi itulah bagian dari cara Allah untuk menguji diri kita. Jangan pernah kita itu putus asa ketika diuji dengan kesusahan, dan jangan kita sombong ketika diuji dengan kesuksesan dalam bentuk apapun. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang seringkali saya sampaikan dan saya sederhanakan. Mari kita sikapi ujian hidup itu dengan tenang, dengan santai, dan tidak usah kita resah dan gelisah terhadap apapun ujian yang kita hadapi, karena kita punya Allah. Dekatkan diri kita pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi atas semua persoalan yang kita hadapi, dan insya Allah dengan ikhtiar dan doa kita, Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita. Serahkan semua kepada Allah dengan sikap tawakal. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Allah yang terbaik untuk diri kita, dan pada saatnya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.